Cek satu. Terus ngedengarnya, ngeliatnya, dia mana? Dokter dia juga nggak nyalain kamera. Terus gimana? Nggak kan udah? Siapa yang ngomong Edwin? Mana sih? Lagi nggak ngomong kali. Cek satu. Tes satu masuk, Dr. Putra. Masuk Silakan suaranya? Dr. Binol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya, Dok? Kedengaran. Ada. Oke, siap. Selamat malam semuanya, kolega dokter hewan se-Indonesia Raya dan juga anggota dari Malaysia. Selamat datang kembali di podcast yang keempat dari Dr. B The Pet Show. Terima kasih buat semua kolega yang telah menjadi partisipan setia ya dari program podcast kami.
Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali materi atau bagian yang kedua dari Ibu Dr. Hewan Diah Pawitri tentang kiat keberhasilan kebuntingan pada kucing dengan subtema pada malam hari ini adalah Being a Super Mom Cat. Wow, ini isinya kalau kata Bu Diah berat ya bahannya pada malam ini. Daging semua kalau kata anak zaman now, jadi harapannya kepada keluarga semua sambil nanti kita 1-2 jam ke depan monggo disiapkan makanannya, snacknya, minumannya supaya nggak kelaparan ya, dan supaya nggak ngantuk biar ketemunya. Dan pada kesempatan podcast keempat kali ini kita alhamdulillah sudah ada yang pertama sponsor untuk ruang Zoom meetingnya nih dari Dr. Afdi Pratama. Halo Dr. Afdi, bisa bergabung? Dok Afdi-nya lagi nggak ada kayaknya, kosong. Oke, terima kasih kami ucapkan pada Iya, kosong. Yang telah menyediakan ruang Zoom meeting kita selama 1 bulan ke depan untuk trial. Kalau nanti sukses, beliau akan mencoba menambahkan lagi. Dan juga pada podcast keempat hari ini, kita juga punya sponsor dari Sistar Indonesia dan Alvedia yang menyediakan 5 buah ya gimmick door prize buat kolega-kolega semua. Itu harganya lumayan sekitar hampir 1,5 juta sih kalau nggak salah. Jadi harapannya kolega semua yang menjadi partisipan ini bisa berpartisipasi aktif ya, terutama pada saat sesi diskusi nanti. Nah ini Dr. Afdi-nya. Halo Dr. Afdi, bisa di-unmute? Oke, sambil cari tombolnya. Di-unmute, Dok. Ya, Dok. Ya, ini kami dari Dr. Beauty Pet Show mau mengucapkan terima kasih banyak telah menyediakan ruang Zoom meeting ya sampai 1 bulan ke depan ya. Terima kasih Dok Afdi. Kalau ada sepatah 2 patah kata dikit aja Dok Afdi boleh? Oh iya boleh. Silakan Dok Afdi. Ya mudah-mudahan di Dr. B Vet Show ini bisa terus berlangsung karena ini adalah suatu inovasi yang bagus. Acaranya juga pematerinya juga semuanya dokter hewan yang sudah berpengalaman, sehingga itu kan membuat adanya sharing ilmu ya secara online, secara daring, walaupun dari rumah kita tidak menjadi masalah untuk mencari pengetahuan gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih ya. Dan yang serunya adalah di sini nggak cuma yang expertnya aja, tapi kita juga memberikan kesempatan buat para dokter hewan muda semua yang ingin belajar, berlatih, menunjukkan taringnya gitu ya, bahwa kita juga yang muda berani gitu untuk tampil dan berbagi. Walaupun salah-salah dikit ya nggak apa-apa lah, wajar. Yang penting kan sudah bisa berani mencoba untuk tampil di depan khalayak ramai se-Indonesia Raya, bahkan sampai se-Asia Tenggara gitu ya. Jadi buat rekan-rekan kolega yang juga ingin bertampilkan diri, silakan hubungi kami di Dr. Beauty Pet Show. Baik, tanpa berpanjang lebar, Dr. Hewan Diah Pawitri, apakah sudah siap? Ya, siap. Bu Dr. Diah? Halo Dok Diah. Oke, masih belum. Ya, sorry, agak gangguan sedikit tadi. Sempat menghilang dokter binolnya, saya nggak dengar. Gimana kedengaran? Tidak? Kedengeran, Bu Dokter, kedengeran. Udah, kedengeran kah? Kedengeran. Oke. Bisa di Ya, ini lagi di itu. Oke, Bu Dokter Dia sudah siap? Bu Dokter Dia? Hilang lagi ya. Kenapa? Oke. Yap, Dok Dia. Nah, siap. Jadi keringetan nih jadinya. Nah, ini ngalang-ngalangin Oke, Dokter ya. Nesa Sugoto. Sehat, Dok? Puji Tuhan sehat. Mudah-mudahan semua juga sehat malam ini ya. Ya, Sebentar, kita semua betul baik. connecting-nya supaya nanti sementara tidak ada gangguan lagi.
Oke, amin. Semoga. Eh, Baik, Dr. Putra, saya akan mencoba share screen karena yang di-share oleh Bu Dr. Dia adalah bentuk PDF ya yang juga akan nanti dibagikan kepada peserta. Jadi saya akan mencoba share screen dari PC saya. Bisa diizinkan, Dok, multiple-nya? Sudah? Dr. Putra? Dok Putra? Ada gangguan sedikit di sini, bentar ya. Oke, siap. kita tunggu. Selamat datang buat semuanya. Terima kasih sudah hadir. Bersama-sama kita bisa berdiskusi malam ini. Bukan begitu, Dr. Bino? Iya, kapan lagi nih? Ilmunya semuanya katanya daging nih, Bu ya. Jadi intinya nanti yang akan diberikan pada malam hari ini. Bagi saudara-saudara, rekan-rekan yang belum mengikuti seri pertama, mungkin akan ada kesulitan, silahkan dilihat lagi di YouTube-nya Dr. B yang part pertama. Dan untuk part 2 ini, karena juga ada beberapa pertanyaan dari kolega semua yang saat itu belum terjawab di seri pertama, saya akan coba jelaskan ulang. Jadi jangan bosan bagi yang sudah mengerti. Saya akan jelaskan beberapa hal tentang estrus maupun superfetasi dan superfekudasi sebelum kita masuk nanti pada gestasi. Boleh, Dr. Bino? Baik, sebentar. Sudah, Dr. Putra? Oke, ini Dr. B ya. Ya, yang Dr. B aja. Oke, silakan. Oke, sudah? Oke, Sudah. saya akan share screen materinya. Siap, Bu Dr. Hewan Dia Pawitri, for the next session for about 30 minutes. The time is yours. Thank you. Di part kedua, ini saya mengutip dari Edgar Allan Poe. Dia adalah seorang penulis di Amerika Serikat dan dia merupakan penulis untuk cerita-cerita misteri dan ternyata kehidupannya pun misterius, bahkan kematiannya sendiri juga misterius. Tetapi dia berkata, I wish I could write as a mysterious as a cat. Berarti kucing ini memang lebih misterius daripada dia yang sudah sangat misterius, saudara-saudara. Karena itu, saya mengambil judul Being a Super Mom. Ternyata, mom saja tidak cukup untuk seekor kucing. Dia perlu menjadi a super mom. Next. Next. Nah, dapat saudara bayangkan, Edgar saja pusing dengan kucing-kucing, apalagi kita. Dan ternyata memang benar, literatur untuk kucing, apalagi reproduksi kucing ini sangat sedikit. Jadi mudah-mudahan setelah mendengar diskusi kita kali ini, ada yang tergerak untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kucing. Nah, ada, kalau saudara tahu, ini ada buku yang tentang reproduksi anjing dan kucing. Bukunya tebal seperti bantal. Tetapi tentang kucing itu hanya satu bab. Dan berapa halaman, cuman sangat-sangat tipis, mungkin 10-15 halaman dari sekian tebalnya. Jadi saya berharap suatu saat ada ahli reproduksi kucing yang muncul dari rekan semua, seperti juga ternyata yang menemukan jumlah, yang menghitung ulang jumlah kromosom manusia adalah orang Indonesia, lulusan IPB.
tahun 50 dia melakukan penelitian itu di Amerika Serikat. Barangkali ada yang tahu? Ayo, namanya adalah Zhou Hin Qiu. Susah ya nama baca nama Cinanya. Zhou Hin Qiu. Jadi dia menghitung ulang berapa jumlah kromosom manusia. Anak IPB loh. Jadi saya berharap nanti juga rekan-rekan dari IPB dan juga jangan kalah dari rekan-rekan dari tempat lain, Unibrau, UNER, dan lain-lain berlomba untuk menggali kemisteriusan dari kucing ini. Next. Lanjut. Nah, ini yang banyak ditanyakan kemarin. Apa superfekundasi? Sebenarnya saya sudah jelaskan, tetapi mungkin tidak ada kata-kata di bawahnya. Jadi, superfekundasi adalah anak-anak kucing dari satu kebuntingan itu bisa lebih dari satu pejantan. Kenapa bisa begitu? Silakan tonton lagi part 1 di YouTube. Lanjut. Nah, kemudian superfetasi. Superfetasi ini adalah terjadinya fertilisasi kembali pada saat kucing sudah bunting. Jadi 10% kucing bunting itu kembali mengalami estrus, umumnya di hari ke-21 sampai 24 dari kebuntingan. Jadi anakannya nanti lahirnya beda-beda umurnya. Lanjut. Nah, ini masalah estrus. Sebenarnya kemarin sudah dibahas, tetapi karena masih banyak yang bertanya, sehingga saya masukkan di awal adalah apa estrus yang abnormal daripada kucing itu. Jadi estrus abnormal diantaranya adalah 1, anestrus primer. Ini sangat jarang terjadi, karena ini berhubungan dengan pseudohermaprodit jantan, yaitu jantan dengan fenotip betina. Dia memiliki vagina dan vulva, klitorisnya membesar. Nah, ini biasanya akan mengalami kegagalan estrus sampai umur 2 tahun. Jadi kalau kita menemukan kucing klien atau kucing kita yang sudah 2 tahun sampai lebih nggak pernah estrus, kita harus curiga dengan ini. Ini terjadi karena abnormal dari karyotype. Apa itu karyotype? Saya kira nggak perlu dijelaskan ya. Karyotype itu adalah perlu. Waduh, ini pada bolos semua nih pada saat pelajaran genetika ini. Karyotype adalah gabungan dari apa kira-kira? Kromosom ya. Jadi gabungan dari kromosom. Nanti kita akan bicara tentang genetik ulang. Jadi saudara-saudara, kenapa saya katakan ini cukup berat? Karena saya harus meringkas dari sekian banyak itu menjadi 1 jam yang mestinya dikuliahkan mungkin 1 semester kepada Anda semua, sehingga mohon bersiap-siap. Kalau tidak mengerti, tolong nanti bisa ditanyakan atau bisa email ya ke saya. Nah, saya lanjutkan dulu. Estrus abnormal yang kedua adalah anestrus sekunder. Nah, ini akan mengacu pada prolong interestrus interval. Apa itu interestrus interval? Pada part yang pertama dulu sudah diterangkan, sehingga bagi yang belum mengerti, tolong didengarkan kembali ya, dibaca. Ini next slide ya, Dok. Sudah anestrus sekunder ini. Slide berikutnya. Ya. Jadi kalau bagi yang belum mengerti, didengarkan kembali part 1, di situ ada apa interestrus interval. Jadi pada kejadian anestrus sekunder ini siklusnya tidak teratur. Sebabnya apa? Foto perlu kan, cahaya diperlukan. Jadi fotopedia kan kita sebutnya, fotoperiod sorry. Jadi intensitas cahaya dari si kucing itu seharusnya adalah minimum 10 sampai 14 jam per hari. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena masalah hormonal. Tetapi yang paling gampang kalau kita mendapatkan anestrus sekunder, ya kita kasih dulu koreksi cahayanya sebelum kita terapi hormon.
Karena kan tentunya terapi hormon ngeceknya juga sudah mahal, kemudian terapi hormonnya juga mahal, ya kan? Cek dulu dengan cahayanya, intensitasnya bagaimana. Setelah itu baru coba dicampur dengan betina yang estrusnya normal. Kadang-kadang dia ketularan. Ya, kadang-kadang dia kemudian menjadi normal juga. Nah, Persian atau kucing-kucing long hair ini sangat rentan dengan kejadian anestrus sekunder ini. Selanjutnya, silent heat. Next slide. Next slide, Dr. Binol. Ya, silent heat itu adalah betinanya sebenarnya mengalami siklus, tapi gejalanya nggak muncul. Gejala yang kemarin kita sebut apa tuh, kalau pada sapi abang, abuh, anget katanya ya, itu kan nggak ada di kucing. Nah, kucing apa gejalanya? Silakan lihat YouTube kembali. Nah, gejala yang disebutkan di situ tuh nggak muncul di sini. Jadi untuk mendiagnosanya, apakah dia heat atau tidak, kita memerlukan sitologi vagina. Jadi colok vaginanya 1-2 kali per minggu. Gimana caranya? Lihat lagi yang pertama. Nah, yang berikutnya lagi adalah karena betina tersebut pemalu. Ya, seperti saya ini kan pemalu sekali. Dr. Binol jangan tersenyum ya. Kemudian masih beradaptasi dengan lingkungan. Terus kemudian termasuk dari lower ranking. Jadi packing ordernya rendah dibandingkan kucing di dalam ruangan tersebut. Nah, kalau udah begitu bagaimana? Kita yang harus merubah lingkungannya. Jumlah kucingnya kita batasi. Expose dengan pejantan atau betina yang lain juga kita batasi. Sehingga dia bisa muncul kembali gejala estrusnya. Next. Berikutnya kita bicara tentang pseudopregnancy yang sudah disinggung juga pada minggu yang lalu. Jadi interestrus interval yang seharusnya 7 hari itu menjadi 40 sampai 50 hari pada pseudopregnancy. Kenapa sih? Satu penyebabnya adalah spontaneous ovulasi. Nah, kemarin kita juga dengarkan ya, bahwa ovulasi pada kucing itu terjadinya kapan? Karena adanya rangsang. Rangsangnya apa? Rangsangnya adalah penis si jantan yang berduri-duri. Yang berikutnya adalah sentuhan. Ya, sentuhan tangan kita ataupun vaginal swab. Atau bisa juga kalau ada kucing yang lain yang jilat-jilat ke alat kelaminnya. Nah, jadi ternyata begitu dijilat-jilat oleh si jantan, dia sudah ovulasi. Akibatnya pada saat jantannya naik, telurnya udah lewat. Nah, akhirnya dia merasa bunting padahal tidak terjadi perkawinan sperma dan telur. Pseudopregnancy yang terjadi setelah kawin itu biasanya adanya kegagalan kebuntingan atau kematian embrio. Jadi si induk tetap merasa dia bunting, padahal tidak. Air susunya keluar, prolaktinnya tinggi, tetapi dia tidak bunting. Ya. Yang berikutnya adalah adanya penyakit non-reproduksi. Slide selanjutnya. Apa sih penyakit non-reproduksi yang mempengaruhi? Yaitu stres tentunya. Stres ini paling besar. Dia mengganggu fungsi dari hormon. Akibatnya ovarium dan siklusnya jadi terganggu. Terus penyakit-penyakit non-reproduksi. Apa aja? Semua penyakit bisa. Misalnya batuk yang sangat parah, yang sudah kronis misalnya. Diare kronis ini tentunya akan mengganggu estrus. Kemudian bisa juga karena kalau dalam satu ruangan itu ada lebih dari satu betina yang infertil. Nah, kita harus curiga nih, kalau kok semuanya nggak ada yang hit ya, nggak ada yang estrus nih. Berarti itu ada something yang harus kita perhatikan. Stres kah? Lingkungannya apakah overcrowded? Atau temperaturnya terlalu tinggi? Atau ada yang perilakunya antagonis ya, misalnya dibully sama salah satu kucing garong di situ misalnya, atau terlalu bising mungkin di pinggir jalan raya misalnya. Jadi itu sangat mempengaruhi stres. Jadi kalau kita ingin kucing kita
perkawinannya bahagia bukan pakai undangan atau pesta, tetapi buat lingkungannya tidak membuat stres. Selanjutnya, ya, adanya kista. Jadi kista itu bersifat non fungsional atau tidak penting itu pada bursa ovarium. Jadi kalau ada sisa ductus mesonefrik atau paramesonefrik itu kistanya nggak penting, nggak berfungsi. Nah, tetapi yang berfungsi adalah kista folikel, kista luteal. Kemudian juga kista folikel yang berasal dari folikel persisten, jadi tidak terjadi ovulasi. Nah, ini jadi bermasalah ini, karena kan estrogennya pasti akan dihasilkan terus. Akibatnya apa? Estrusnya berkepanjangan, atau malah nggak ada gejala, karena sudah terlalu panjang. Nah, ini menyebabkan kita juga bingung mau mengawinkannya. Bener nggak nih estrusnya? Padahal nih estrusnya adalah abnormal. Nah, selanjutnya kita akan memasuki persiapan sebelum kawin. Nggak perlu bikin undangan, tetapi tetap harus bobot bibit, bebetnya dilihat. Ya, bibit harus kita lihat. Seleksi pejantan betina. Apa itu? Umurnya harus cukup. Kalau umurnya belum cukup, tentunya organ reproduksinya belum sempurna. Akibatnya akan menyebabkan kegagalan. Spermanya mungkin belum aktivasinya nggak bagus misalnya. Atau ovumnya matengnya tidak bagus. Akhirnya terjadi kegagalan perkawinan. Terus kemudian kucingnya tentu saja sehat. Kalau nggak sehat seperti tadi, chronic respiratory disease, batuk-batuk terus, jadi bagaimana dia mau konsentrasi untuk perkawinannya, ya kan? Makanya kalau mau jadi pengantin biasanya orang tua kita suruh apa? Istirahat yang cukup. Nah, begitu juga kucing, harus dicari yang sehat. Kemudian yang berikutnya adalah fenotip yang kita inginkan. Fenotip itu apa? Kita pernah belajar genotip dan fenotip. Apa itu genotip? Apa itu fenotip? Semoga tidak lupa ya. Jadi fenotip itu kan sifat yang terlihat. Nah, masih ingat kan? Jadi oke. Jadi saya nggak akan bahas lebih lanjut. Nah, yang penting fenotipnya misalnya saya mau yang bulunya itu warnanya begini nih, yang megarnya begini, hidungnya pesek-pesek. Nah, kalau kucing itu pesek itu makin cantik ya. Saya bingung, saya ini pesek kok nggak cantik. Jadi fenotip seperti apa? Mau pesek, mau mancung, mau dahinya nongong, mau tonggos, mau tidak tonggos. Nah, itu apa yang kita inginkan. Nah, nanti kita akan belajar genetika sedikit. Nah, setelah tadi kita milih bibit, kemudian bobot. Bobotnya apa? Bobotnya itu sudah nggak cacingan, ya kan? Kalau pada manusia kan derajat pangkat. Nah, kalau ini nggak usah lah, nggak cacingan. Jadi kita harus lakukan deworming. Kemudian kita lakukan vaksinasi, sehingga kalau pada saat kebuntingan terjadi outbreak misalnya, dia sudah punya antibodi. Dan berikutnya adalah tes FeLV. Kenapa FeLV? Karena dia akan menyebabkan imun sistemnya turun, akan mengganggu proses kebuntingan. Yang berikutnya lagi dia menurun dari induk kepada anak. Ini yang paling penting. Lalu apa lagi? Bibit, bobot, bebet. Bebetnya itu lingkungan kan, di antaranya adalah tempatnya harus khusus, hangat dan bersih. Terus kemudian golongan darah harus kita cek. Nah, saya waktu cerita dengan Dokter Binol kaget. Masa Bu, golongan darah penting? Oh, penting sekali golongan darah itu. Seperti saya ini kan darah muda, kebiru-biruan gitu ya. Nah, kalau kucing itu ada golongan darah tertentu yang kalau digabungkan dia tidak bisa menimbulkan kebuntingan atau akan menyebabkan kematian. Nanti kita akan bicara lebih jauh di belakang. Nah, terutama golongan darah ini kita harus cek pada kalau kita mau kawinin Devon, Cornish Rex, British Shorthair ya. Sebenarnya Persian juga masuk di sini.
Nah, kampung, nah barangkali nanti ada rekan-rekan yang mau meneliti apakah kucing kampung juga terpengaruh oleh golongan darah. Nah, ini akan membuat satu masukan baru bagi kita ya. Jadi sedikit menguak misteri kucing tadi. Nah, itu kira-kira persiapan kita sebelum kawin. Jadi kita juga harus memperhatikan kucing kita. Nah, berikutnya ini ada sedikit rumit-rumit tidak rumit ya sebenarnya. Ini gambar kucing saya. Ini yang abu-abu itu adalah namanya Harjuno Gupito. Ya, kucing saya jantan. Yang di sampingnya itu si betina ini adalah Krimiwati. Anaknya siapa namanya waktu itu ya? Saya lupa. Karena ini sudah diadopsi orang lain. Sudah ganti nama, dia sudah diadopsi orang lain ya. Jadi tinggal si Harjuno dan si Krimiwati di rumah. Jadi pada kucing jantan dia akan menyumbangkan ya. Jadi kucing itu sebentar, saya akan ulang dulu ya, pelan-pelan ini. Karena ini sedikit membuat kita keriting. Kucing memiliki 19 pasang kromosom dengan 18 pasang autosom yang identik dan 1 pasang kromosom seks. Ya. Kromosom seks ini kalau jantan dia diekspresikan dengan X dan Y, kalau betina dia X dan X. Saya ulang ya. Kucing memiliki 19 pasang kromosom dengan 18 autosom yang identik. Dan 1 kromosom seks, 1 pasang maksudnya, jantan diwakili oleh X dan Y, dan betina itu X dan X. Kalau kita membuat kartu bagan seperti ini, ya, rekan-rekan bisa lihat kalau X yang atas itu dari jantan, yang samping ini dari betina, dari sperm dan dari X ya, X telur. Nah, sekarang nanti kita bahas itu apa itu PM1 dan sebagainya. Tapi saya akan bicara dulu X dan Y supaya lebih mudah satu persatu. X ketemu X akan menjadi X double. Itu berarti akan muncul female kitten. X ketemu Y akan menjadi male kitten. Nah, begitu juga di bawahnya. Jadi probability-nya adalah 50 dan 50 untuk mendapatkan female dan male. Nah, sekarang apa itu? P dan M1, M2. Ini adalah sifat yang terkait kromosom. Ya. Seperti misalnya warna bulu. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Dan ini sebenarnya mungkin sudah dibicarakan oleh Pak Ketua, kalau saudara-saudara ikut mungkin minggu lalu kalau saya tidak salah tuh ada iklannya akan membicarakan warna-warna kucing. Pasti akan terkait dengan genetika ini. Ya. Jadi kita lewat dulu ya, nanti kita kembali lagi ke sini Dr. Bino, lanjut dulu. Saya agak ini nih, mau menerangkannya dari mana, terlalu banyak di kepala saya. Lanjut dulu, nanti kita kembali lagi ke sini. Siap. Nah, ini contoh ya. Si jantan tadi misalnya dia memiliki sperma yang terkait warna bulu ya ini sebenarnya nggak terkait kromosom seks. Satu lagi deh. Ini nanti ini. Satu lagi Dr. Binol. Aku bingung nih neranginnya karena rumit nih. Nah, ini. Yang ini? Okay. Ini yang O. O ini minor tram itu terkait seks. Ya. Kan kalau selama ini kita tahu kucingnya belang 3 pasti betina. Kenapa? Di sini jawabannya. Karena kalau dia kucing jantan, apa yang terjadi dengan kucing belang 3? Ya. Jadi
di sini ini terkait dengan tadi kromosom seks. Ada warna orange, ya. Fenotipnya nanti keluar dia orange. Kemudian ada warna agoni, ya itu hitam, di tengahnya ada warna cerah, ya. Jadi ini agoni. Kemudian ada yang kosong, yang terakhir itu Y kosong. Nah, kalau dia dapatnya XY, ya berarti kan 3 warna nih. Itu pasti jadinya jantan. Kita lihat slide selanjutnya dulu. Pusing ya? Saya juga pusing. Neranginnya pusing saya. Saya mau mulai dari mana bingung. Nah, ini nih ya. Nih kelihatannya ya. Nih, kalau dari sperm itu kelihatan kan, HO itu warnanya orange. Ya, misalnya nih. Sampingnya Y-nya 0. Karena kromosom Y itu kosong, tidak ada terkait pada warna bulu. Tetapi kromosom X itu terkait dengan warna bulu, ya. Pada jantan misalnya dia warnanya orange, si sperm. Y-nya nggak ada warna karena memang tidak terkait dengan kromosom Y. Betinanya misalnya dia warnanya gelap dan oranye, ini ya, gelap dan oranye. Kawin dengan jantan orange, dia akan munculnya adalah betina, ini reddish brown, kitten. Tetapi jantannya munculnya juga sama. Kenapa? Karena dia Y-nya 0. Nggak nyumbang apapun. Warnanya sama. Nah, tetapi kalau misalnya dia kawin dengan betina warna gelap dan agoni, dia akan muncul adalah warnanya tortoise. Ya, warnanya begini. Bisa agoni atau bisa orange. Jadi kedua-dua warna ini keluar. Warna si jantan dan warna si betina ini muncul di dalam satu anak kucing. Ya. Contohnya ini si kucing yang terlihat di sini ya. Namanya ini kaliko atau tortoise. Ya, kelihatan nih yang belang 3 itu. Tetapi kalau jantan dia akan munculnya warna si betina karena dia 0. Ya kan? Nah, kalau terjadi jantan belang 3 berarti ini kesalahan genetik. Ya. Kesalahan genetik berarti ada 2 X dan 1 Y. Mudah-mudahan sampai di sini dimengerti ya. Kalau terjadi kucing jantan belang 3 berarti ada 2 X dan 1 Y. Karena 1 Y itu tidak membawa warna. 2 X itu berarti kucingnya cacat. Karena itu, kalau kucing jantan belang 3, mamahnya biasanya udah tahu anaknya itu cacat. Seringkali dia bunuh. Atau anaknya malah udah mati sendiri duluan. Karena dia tidak normal. Kalau sampai dia normal sampai dewasa, umurnya juga tidak panjang. Pasti akan ada organ yang terganggu, di antaranya adalah infertil. Ya. Sampai di sini semoga dimengerti ini ya. Ini faktor yang paling mudah diterangkan. Nah, dan kita kembali lagi kan, kucing itu misterius. Jadi karena misterius, kita harus menggalinya lebih dalam. Ini sebenarnya genetik ini kalau mau kita bicarakan panjang, dan saya yakin kemarin Pak Ketua PDHI sudah membicarakan genetik ini. Jadi mungkin rekan-rekan bisa minta recordnya, atau saya nggak tahu apakah masuk YouTube atau tidak, pasti akan dibahas tentang genetika ini, ya. Tapi saya berharap meskipun ini sepintas, rekan-rekan bisa mengerti
Dan kenapa ada kucing yang Down syndrome yang sekarang lagi rame? Nah, di antaranya kita bicara ini. Tapi karena kita bicara keberhasilan kebuntingan, cukuplah sampai di sini dulu pengertian kita tentang bulu ya. Jadi bagaimana pemilihan fenotip. Nah, kita kembali lagi ke slide sebelumnya, Dr. Binol. Nah, sebentar. Yang ini? Ini ya. Ya, yang agoti. Ya, betul. Nah, tadi kan kita bisa lihat, ini semua tidak terkait seks. Kecuali yang tadi saya sebutkan. Warna bulunya. Yang lain ini cuma contoh bahwa itu bisa terjadi perkawinan begini-begini, hasilnya akan begini. Nanti saudara-saudara bisa baca. Tetapi yang terkait seks adalah yang O tadi, sinetron. Dokter, majuin itu gambarnya. Dokter Bino, next slide-nya. Nah, ini A itu adalah warna agoti. Ya, itu apa sih warna agoti? Nah, bisa disebut di situ apa itu. Itu cuman contoh saja, tapi ini semua tidak terkait seks, tidak terkait kromosom seks, kecuali yang tadi saya terangkan. Jadi ini agoti itu warna cerah di antara warna gelap. Ya, seperti saya di antara Dr. Bino dan Dr. Putra, tentu saja saya agoti. Karena saya paling cantik di antara mereka berdua. Begitu saudara-saudara ya. Jadi, kemudian yang penting lagi, ya tadi tadi minor tram ya, lanjut satu kali lagi Dr. Binol. Satu slide lagi, nah itu itu yang paling penting. Nah, kemudian yang L. L ini juga contoh, meskipun dia tidak terkait seks, tetapi long hair cat, nah itu adalah resesif. Short hair cat itu dominan. Jadi kalau kucing kampung kawin sama kucing Persian, anaknya akan lebih banyak yang short hair. Kenapa? Karena dia dominan. Ya. Ini masih banyak lagi sebenarnya, hanya saya berikan contoh-contoh dan saya yakin kemarin mungkin Pak Ketua Dr. Munawarroh sudah membicarakan genetik, tetapi kalau misalnya rekan-rekan tertarik nanti boleh email saya untuk lebih jelasnya tentang genetika. Nah, sekarang sementara pengetahuan kita diingatkan kembali sampai di sini ya. Lanjut Dr. Bino ke berikutnya lagi. Nah, yang paling penting bagi kita adalah apa sih penyakit yang terkait dengan ras. Misalnya kita menemukan Persian di usia muda sudah sakit ginjal, kita harus curiga PKD. Apa sih PKD? Polycystic kidney damage. Polycystic kidney disease, sorry. Jadi saudara udah langsung tahu nih, udah otaknya tuh sudah langsung membagi diri. Wah, ini Abyssinian kena kidney bermasalah. Oh, pasti amyloidosis. Arahnya dulu ke situ. Nomor 1 adalah amyloidosis. Oh, matanya bermasalah. Berarti ada retinal atrofi. Nah, kalau yang sudah bermasalah ini tidak bagus untuk dibreedingkan. Ya. Jadi ini yang paling penting sebenarnya yang saya mau bicara, bahwa jenis-jenis ras ini dengan penyakit bawaan seperti ini, dan kalau sudah muncul tidak bisa dikawinkan. Ini adalah salah satu pemilihan tadi bobot tadi, ya bibit bobot bebet tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau misalnya Devon Red, ada patellar luxasi, waduh, ini udah nggak bisa dikawinkan lagi. Karena pasti ada gangguan skeleton dia. Ya, ini sudah berdasarkan penelitian. Nah, kucing kampung bagaimana? Belum ada penelitiannya, jadi masih terbuka lebar bagi adik-adik yang mahasiswa misalnya ada yang mendengarkan saat ini, silahkan bikin penelitian untuk kucing kampung. Apa aja sih yang mempengaruhi? Mau ambil genetiknya, mau ambil ini, silahkan. Itu masih
kita masih harus menyingkapkan lagi kemisteriusan Mr. Cat, Mrs. Cat ya. Lanjut Dr. Bino, nanti bisa dibaca sendiri ya. Sekarang kita akan masuk bagaimana gestasi itu terjadi. Seperti juga pada hewan yang lain, sel telur akan melepaskan ovarium, ditangkap oleh vibrie, kemudian bermigrasi melalui ovida. Ya. Dan setelah itu sepertiga atas dia berhenti di situ menanti sang pangeran berkuda. Nah, kemudian sperma akan masuk. Sperma masuk terjadi fertilisasi di ovida. Masih di sana 3-4 hari beristirahat dulu, kemudian zigotnya akan bermigrasi untuk menempel di uterus. Ya. Jadi pengantin baru juga nggak boleh langsung pergi. Jadi harus tinggal dulu di tempat yang sama. Kalau kita orang Jawa ya, kebetulan ayah saya orang Jawa, jadi saya waktu habis jadi pengantin 7 hari itu nggak boleh pergi dari rumah, katanya begitu. Jadi sama ini sperma dan ovum ini setelah terjadi fertilisasi 3-4 hari tetap akan di situ. Setelahnya baru bermigrasi menuju uterus untuk menempel di sana. Lanjut. Nah, zigotnya tadi akan menempel pada uterus yang telah menebal dan mempersiapkan diri untuk menerima kebuntingan. Banyak pembuluh darah di sana untuk memberi makan zigot tadi, blastula, blastosis. Ayo coba diingat zigot terus apa? Dipecahkan menjadi apa. Mudah-mudahan saudara-saudara tidak lupa ya. Nah, pada kucing tipe plasentanya adalah sama dengan karnivor lain yaitu zonaria. Implantasinya terjadi hari ke-13 sampai 14 setelah ovulasi. Coba nanti dihitung lagi. Ovulasi kapan? Terus kawin kapan? Nempelnya kapan? Betul apa tidak? 13 sampai 14 hari setelah ovulasi. Lanjut. Kebuntingannya sebenarnya terjadi 59 sampai 69 hari. Ya. 59 sampai 69 hari karena kan dia bisa kawin beberapa kali. Tetapi yang terpenting adalah hari ke-63 sampai 68. Ini yang harus kita jadikan patokan. Hari ke-63 sampai 68 itu mestinya sudah mulai lahir anaknya atau sudah mulai masuk ke dalam jalan lahir kalau kita lihat menggunakan USG atau kita palpasi ya. Nah, progesteronnya sendiri sebagai pemelihara kebuntingan itu pada kucing dihasilkan oleh corpus luteum dan plasenta. Ya. Tetapi di akhir kebuntingan ya setelah kebuntingan 30 hari itu mulai berkurang dari corpus luteum. Dihasilkannya oleh plasenta. Nah, seringkali jadinya akibatnya apa? Estrogennya meningkat di akhir kebuntingan. Nah, akhirnya apa? Dia beger lagi. Terus kawin lagi. Akhirnya adanya superfekundasi. Ya, ini kenapa terjadi superfekundasi. Superfetasi ya. Ini bukan superfekundasi, itu bapaknya banyak. Maaf, ini salah ketik. Superfetasi sebenarnya ya. Fekundasi itu bapak banyak. Saya sendiri lupa nih. Jadi superfetasi terjadi karena ini. Ya. Next. Nah, pemeriksaannya bagaimana? Gimana kita tahu dia sudah bunting atau belum? Paling mudah tentunya tangan kita ya. Dokter hewan itu memang tangannya harus bermata. Selain matanya yang di depan ya. Jadi ada mata di jari-jari tangannya, kemudian hidungnya harus tajam karena harus mencium bau-bau. Karena apa? Karena pasiennya tidak bisa ditanya. Jadi bagaimana caranya kita harus melatih setiap saat melatih sehingga palpasi itu pun kita sudah bisa, oh dibunting. Jadi kalau saudara belum punya USG, itu kita sudah bisa, oh ini bunting. Meskipun nggak tahu berapa, tapi ini bunting, oh ini tidak bunting. Dok, saya mau steril. Tuh, pegang dulu, ini bunting apa tidak, ya kan?
atau ini biometra apa anak ya. Nah, kalau sudah terbiasa, atau mungkin karena saya zaman kuno ya, zaman itu belum ada USG sehingga tangan kita yang menjadi patokan. Tapi saya kira itu tidak salah. Nah, kemudian kalau sekarang ada USG, kita tinggal, oh ini gunting kayaknya, kita pastikan dengan USG. Nah, ingat, di kebuntingan muda itu tidak boleh dilakukan X-ray. Akan mengganggu kebuntingan. Tetapi kalau di kebuntingan tua, udah mau lahir, nggak apa-apa. Boleh di X-ray kalau kita mau melihat jumlah anaknya udah mau lahir. Jadi sudah tidak dalam proses pembentukan neuron, ya, syaraf, otak yang sudah berlalu. Ya. Tapi di kebuntingan muda lebih baik tidak dilakukan X-ray. Dan lagi tidak begitu jelas juga dengan X-ray, mungkin dengan USG lebih jelas. Nah, jika kita lakukan palpasi dengan tangan di kebuntingan hari ke-21, kita akan teraba buletan-buletan yang nggak seragam. Konsistensinya kenyal, terus kayak mantul-mantul membal kayak balon ya. Terus sekitar hari ke-30 kita sudah bisa pegang kepalanya, fetusnya udah terasa. Ya. Lanjut Dokter Bino. Nah, jika kita melakukan diagnosis kebuntingan dengan USG, apa yang kita lihat? Pada 7 hari, itu kantong kebuntingan udah mulai ada. Jadi dia seperti bentuknya itu seperti kantong kencing tapi rame ya, bulat gitu ya, kalau anaknya banyak. Jadi selain kalau kita temukan, kita USG pertama itu kan kita cari dulu kantong kencing, patokannya. Udah ketemu kantong kencing, baru kita naik ke atasnya. Nah, kalau di atasnya kantong kencing ada buletan, atasnya lagi ada buletan, kiri kanan ada buletan, berarti ada kebuntingan. Tetapi kita belum bisa lihat fetusnya. Nah, pada hari ke-14 itu kita sudah bisa lihat plasenta. Hari ke-17 detak jantung embrio sudah kita tahu. Pergerakan fetus pada hari ke-27. Nah, kemudian ini bisa dilihat VU-nya dan abdomen dari si fetus sudah kelihatan hari ke-30, 31. Pertulangannya hari ke-31 sudah kelihatan. Kemudian banyak USG sekarang ini yang bisa langsung melihat head diameternya berapa, gestational sac-nya berapa. Ya langsung dia tentukan, oh sekian hari kebuntingannya. Lalu bagaimana kalau nggak ada di USG kita? Kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya apa? Nah, mohon didengarkan baik-baik ya. Kalau USG kita tidak ada penghitungan umur fetus, nah, kira-kiranya bisa dilihat ini. Ukur head diameter. Nah, kemudian umur kebuntingan kita anggap X, head diameter kita anggap Y. Jadi X sama dengan dalam kurung Y3 minus 0,2625 dibagi 0,0415. Ya. Saya ulang, X sama dengan dalam kurung Y3 dikurangi 0,2625 dibagi 0,0415. Y3 itu apa maksudnya, Dok? Y3 itu tadi kan kita hitung tuh. Kita hitung apa namanya tadi? Iya, betul. Kita hitung, kemudian kali 3 dikurangi itu. Nah, kalau gestational sac itu kantong kebuntingan ya. X umur kebuntingan itu sama dengan tadi yang kita hitung gestational sac itu Y ditambah 0,6674 ini dalam kurung dibagi 0,1431. Nah, ini nanti kalau saudara-saudara ikut kuliahnya Prof. Denny tentang USG, ini ada nih. Ada di bukunya Prof. Denny juga ada. Tapi ada buku lain yang
yang memberikan rumus yang lain. Tapi nanti kalau saya berikan nanti bingung kebanyakan ya. Tapi kalau saudara pengen nanti bisa kita bagikan lewat email atau WA saya. Ya, jadi kita yang ini sudah ada di bukunya Prof. Denny dari bagian radiologi IPB. Jadi bisa dilihat di situ rumus kebuntingan kucing. Ya. Kemudian lanjut Dokter Binol karena waktunya maaf sudah dekat ini ya. Saya akan berbicara cepat. Nah, X-ray itu akan terlihat kalau sudah ada kerangkanya kan. Nah, itu baru bisa kita lakukan di hari ke-36 sampai 40. Kalau hari ke-36 belum nemu, 5 hari kemudian baru kita lakukan. Ini cara terbaik untuk menghitung jumlah anakannya berapa. Ya. Lanjut. Atau kita bisa menghitung serum progesteron. Tentunya ini lebih mahal karena menggunakan ELISA. Tetapi who knows, kalau memang kita ini kucingnya mahal bingit loh. Harganya satu harga BMW. Nah oke lah, kita bisa lakukan dengan penghitungan konsentrasi serum progesteron. Atau bisa juga dengan canine relaxin assay for pregnancy diagnosis. Ya, tapi lebih umum digunakan serum progesteron. Akurasinya 81% ya, saudara-saudara. Ya, serum. Serum itu pakai apa? Yo, tabungnya. Dijawab sendiri ya. Kalau bisa jawab berarti dapat hadiah ya, Dokter Binol ya. Betul, dari Alvedia. Jadi kalau serum itu tabungnya apa? Ngambilnya pakai apa? Nah, tuh catat dulu Dokter Binol, nanti siapa yang menjawab. Kemudian perawatan kebuntingan. Perawatan kebuntingan itu dia si mama kucing itu perlu kalori 25-50% dari normal biasanya. Ya, harus lebih ditambah karena kan dia yang makan nggak cuma dia. Kemudian proteinnya juga harus lebih. Proteinnya apa sih? Amino asid, arginin, lisin, triptopan. Itu kira-kira 32%. Terus apa ya, waktu itu bertanya asam folat apakah hari ini ada? Mudah-mudahan hadir juga hari ini. Jadi asam folat itu juga diperlukan karena apa? Karena dia membantu sintesa DNA. Kemudian juga untuk growth and development ya dari anaknya. Terus juga meningkatkan blood oxygen level di darah sehingga memperbaiki si anaknya akan lebih bagus. Nah, suplai oksigennya. Nah, kalau defisiensi asam folat, apa yang terjadi? Anemia, gangguan pertumbuhan. Asam folat itu ada di mana? Kalau misalnya saudara pakai makanan yang sudah jadi seperti mother and baby, tentunya di situ semua sudah proteinnya sudah cukup, kemudian kalorinya ada, semua ada, sehingga tidak perlu pusing lagi. Tapi kalau kita menggunakan pakan kita, ya harus dihitung. Kalorinya harus sekian, proteinnya harus sekian. Ya. Dok, ada yang jawab nih. Tadi pertanyaan tabungnya, ada yang bilang pakai tabung lithium heparin, ada juga yang EDTA. Serum ya, bukan plasma ya. Ya. Oke. Dicatat dulu. Ada lagi yang jawab? Ada lagi, serum pakai tabung tutup merah atau hijau heparin. Serum pakai tabung warna merah tanpa pencegah penggumpalan. Untuk ambil serum, ya. Tabung plain juga ada. Ya, yang betul adalah tabung plain. Kemudian pakai sitrat. Sitrat bisa, plain bisa. Atau apa namanya, yang tabung tutup kuning itu yang ada bawahnya ada seperti gelnya itu. Ya, karena ini serum. Kalau plasma bisa pakai EDTA, bisa pakai heparin. Oke, ya. Ini berarti yang betul Dokter Putri Indah Nitias ya. Oke, selamat kita catat ya Dokter Putri. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, kemudian
berat anakan itu bisa rendah atau sampai kematian atau abortus itu kadang-kadang juga bisa disebabkan karena defisiensi dari taurin. Jadi taurin ini juga penting untuk manajemen dari nutrisi kebuntingan. Nah, sebelum masuk distokia tentunya ada proses kelahiran. Saya tidak menceritakan proses kelahiran karena saya berharap bahwa dokter-dokter semua yang hadir pada malam ini sudah tahu proses delivery-nya itu seperti apa. Jadi karena kalau diceritakan nanti 1 semester lagi. Cuman saya akan menceritakan apa kemungkinan gangguan kelahiran pada kucing. Ya sama seperti pada yang lain adalah inersia uteri atau kekurangan kebesarnya ukuran fetus ya, induknya kecil. Nah, tapi penyebab seringkali adalah inersia uteri. Nah, kalau terjadi itu apa terapinya? Oksitosin, kalsium, dan tentunya sesar. Ya. Kalau terjadi inersia uteri, apakah cuma sesar toh? Enggak. Harus mau tidak mau dilakukan ovariohysterektomi. Ini aja. Kalau yang lain-lainnya pastinya sudah tahu ya dari proses kelahiran, terus apa sih yang mengganggu, yang menyebabkan distokia dan lain-lain, saya kira semua sudah tahu. Jadi saya cuman menggarisbawahi pada inersia uteri karena ini yang paling sering terjadi pada kucing dan kadang saya temukan hanya di sesar, tidak dilakukan OH, akibatnya nanti terjadi kembali. Nah, itu yang kita hindarkan. Nah, selanjutnya ini bisa dibaca karena waktunya saya kira sudah lebih. Ini hanya penyebab infertilitas yang saya masukkan supaya rekan-rekan bisa membaca ulang dan mengingat kembali pelajaran yang sudah pernah diberikan oleh dosen-dosen dan juga buku-buku mungkin saudara bisa baca, penyakit infeksius, non-infeksius, ya. Nah, yang saya akan bahas sedikit ya, maaf Dokter Binol, ini adalah lanjut sampai neonatal isoeritrolisis. Tadi yang lain saudara bisa baca semua. Jadi itu hanya bukan hafalan sih, tetapi mengingatkan kembali. Tetapi ini yang akan saya coba baca, saya coba bicarakan. Neonatal isoeritrolisis, apa sih itu? Saya kok nggak pernah dengar ceritanya. Nah, ini adalah penyakit akut sejak dari kandungan sampai 5 hari kiten pertama. Ini penyebabnya adalah golongan darah tadi. Ya, sama pada manusia, saudara mungkin tahu yang namanya resus positif dan resus negatif. Resus positif dan resus negatif, kalau misalnya si bapak resus positif, ibunya resus negatif atau juga sebaliknya nih, itu kemudian resus gini, misalnya resus positifnya si ibu, ya orang Indonesia nih menikah dengan orang bule, resusnya negatif. Nah, pada saat terjadi kebuntingan, kalau resus negatifnya ini kuat, resus positifnya kuat, terjadilah apa? Keguguran. Tetapi kalau dia resesif, itu mungkin masih bisa terjadi kebuntingan, kehamilan. Tetapi tentunya ada masalah-masalah, misalnya bleeding lah, apalah, dan itu harus di bawah pengawasan dokter. Begitu juga pada si misterius mom cat. Ya, pada kucing ada beberapa golongan darah, tetapi kita bicara ada 2 golongan darah utama, yaitu A dan B. Ya. Tipe A itu memiliki antibodi B yang lemah. Tetapi tipe B 100% memiliki antibodi A yang kuat. Ya. Kitten dengan bapak dari tipe A yang lahir atau dikandung dari ibu tipe B bisa menjadi sakit atau keguguran karena ditolak oleh tubuh induknya. Ya. Atau kalaupun dia terlahir, begitu dia minum kolostrum ibunya mengandung anti-A, kitanya mati. Ya. Semua dimengerti ya. Kemudian lanjut. Nah,
Gejalanya apa? Gejala klinisnya adalah kittennya anemi, ikterus, kemudian tail tip necrosis, kemudian ada hemaglutinasi kapiler, trombus, lemah, takipnu, takikardi, hemoglobinuria, atau suddenly death. Keparahannya tergantung minumnya berapa banyak. Nah, kalau kejadian seperti ini, si kitten harus dipisahkan dari induk. Nggak boleh nyusu sama mamahnya. Jadi dia susunya harus cubing. Susu apa yang cocok? Tentunya yang low laktosa untuk susu kucing. Ya, ingat susu sapi itu high laktosa, sehingga harus dicari susu yang low laktosa. Kalaupun pakai susu bayi, misalnya yang dari susu sapi, carilah yang laktosanya rendah. Nah, kalau kejadian sudah terjadi weakness, anemia, nah berarti kita harus lakukan transfusi jika perlu. Dan tentunya ini agak susah ya transfusi pada kitten, apalagi kitten baru lahir begitu kecil pembuluh darahnya. Jadi seringkali kita terlambat untuk tahu hal-hal seperti ini. Lanjut, pencegahannya bagaimana? Pastinya harus menghindari perkawinan tipe B betina dengan tipe A jantan, ya kan? Ya kalau dia kawin sendiri kita nggak tahu ya, kalau misalnya kucing di luar ya. Tetapi kalau memang kita menginginkan si kitten, menginginkan anak kucing yang kita harapkan dengan fenotip yang begitu cantik, nah ini tadi yang saya sebutkan perlunya untuk mengetes golongan darah. Ya, nanti golongan darahnya kelihatan tipe A atau tipe B, ya. Jadi oh ini boleh kawin. Nah, tipe B itu nah sudah bisa baca Devon, Cordyceps, British Shorthair ya. Blood typing juga bisa dilakukan dari umbilical cord. Kalau dia masih kecil. Tapi kalau sudah dewasa kita bisa ambil darah biasa. Nah, nanti suatu saat mungkin kalau sudah berlalu ini Mbak Corona ini kalau ada tentang transfusi atau tentang ini atau bisa mungkin dari Alpedia untuk memberikan pelatihan kepada dokter-dokter sekalian bagaimana cara mengecek golongan darah. Karena ternyata golongan darah itu penting, apalagi kalau klien-klien kita itu adalah penggemar kucing-kucing yang sekarang ngetrend kan, karakal, serval, ya kan. Jadi kucing-kucing itu juga bisa dicek dengan tes golongan darah dari Alpedia tadi. Sehingga dokter-dokter sekalian bisa membeli Alpedia, cukup mudah untuk mengetesnya, nggak perlu susah-susah, nanti langsung kelihatan di situ golongan A atau B. Ya. Oke, Dokter Bino lanjut. Nah, kesimpulan dari semuanya, pemilihan atau seleksi pejantan dan betina yang cukup umur, sehat, dan fenotip yang diinginkan adalah hal yang paling penting untuk mendapatkan kebuntingan yang sehat. Kemudian juga deworming, vaksinasi, dan tes FELV sebelum dikawinkan, ini juga disarankan kalau kita sangat mengharapkan kittennya. Golongan darah terutama pada jenis-jenis kucing ini itu sangat penting. Kalau kucing kampung, iya silahkan terbuka lebar lagi. Barangkali ada yang mau melakukan penelitian. Barangkali bisa minta pada Alpedia untuk memberikan dukungan untuk penelitian ini. Silahkan. Terus tempat yang tenang, hangat, bersih, dan pencahayaannya harus diperhatikan. Nah, saya kira itu semua adalah kesimpulan kiat bagaimana kita bisa mendapatkan kitten yang baik dan sehat dan keberhasilan kebuntingannya bisa maksimal dan tentunya pemilik happy, dokternya happy, kucingnya pun happy. Akhirnya karena semua menjadi bahagia. Sebab apa? Kita harus melakukan sesuatu langkah yang tepat sebelum melakukan apa yang kita inginkan. Percaya diri bagi kita semua itu penting. Karena kesuksesan dimulai dari bagaimana kita menerima diri kita sendiri,
untuk menjadi lebih baik. Saya kembalikan Dr. Binol, silakan. Oke, terima kasih Dr. Dia Pawitri. Sebelum kita masuki sesi diskusi, Dr. Putra bisa kita commercial break dulu selama sekitar 2 menit. Dr. Putra, monggo. Oke. Sip. Oke. Ini kolom pertanyaan masih sedikit sepi. Apakah udah pada ngerti atau pada sangat mengerti nih? Oke, terima kasih Dr. Putra. Dan tentunya kita masuki sesi diskusi selama sekitar 15 menit. Dan sesi diskusi ini akan di-lead oleh co-host saya, Dr. Hewan Darmawan Saputra. Dipersilakan. Monggo, Dok. Oke. Thank you, Dok Binol. Untuk rekan-rekan yang mau bertanya, dipersilakan via kolom chat ya. Jadi nanti akan saya sampaikan ke Dokter Diah langsung. Sebentar, Dok Diah, saya unmute dulu. Oke. Oke, Dok Diah. Yap. Monggo di unmute dulu, Dok. Nah. Oke, pertanyaan pertama. Ini dari Dokter Neneng, Dok. Pertanyaannya, adakah hubungan antara membesarnya kelenjar mamai dengan kesiapan induk kucing menyusui kittennya? Ini mau satu-satu atau mau langsung aja, Dok? Semua? Terserah Dok Putra, bagaimana? Satu-satu Mau aja deh, Dok. langsung Biar jawab itu. juga boleh. Ya, oke. Langsung jawab aja, Dok. Ya, Dokter Neneng, terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Dengan pembesaran mamai, apakah tergantung kesiapan induk kucing untuk menyusui? Tentunya iya. Tetapi tadi seperti sudah kita bahas dan juga minggu lalu juga sudah kita bahas, adanya apa tadi namanya bunting semu, pseudopregnancy. Ya, pseudopregnancy kenapa terjadi? Tadi sudah kita bahas. Jadi karena dia merasa bunting, misalnya karena kegagalan kehamilan, atau karena kita coba lihat lagi tadi ya, ulang tadi halaman berapa nih supaya Dokter Neneng bisa lihat kembali. Ada di bagian depan pseudopregnancy. Nah, ovulasinya terjadi sebelum dia kawin. Ya, kalau Dokter Neneng ikut yang lalu, mungkin kalau belum nanti silakan lihat YouTube-nya.
Jadi spontaneous ovulasi itu terjadi sebelum terjadi perkawinan. Jadi kenapa terjadi ada rangsang yang menyebabkan ovulasi. Jadi ovulasi pada kucing terjadi adanya rangsang. Jadi tidak ada rangsang, tidak ada ovulasi. Apa rangsangnya? Rangsangnya adalah penis. Dengan kemarin anatominya sudah dilihat. Kemudian sentuhan pada tulang belakang dan ekor. Oleh kita juga bisa. Atau oleh kucing yang lain. Misalnya kebetulan itu kucingnya rame-rame nih. Terus ada kucing yang naik-naik ke si kucing betina itu. Nah, itu bisa terjadi rangsangan ovulasi atau jilat-jilat. Kalau kucingnya terlalu sensitif, itu bisa terjadi ovulasi. Akibatnya apa? Akibatnya dia merasa dia bunting, padahal dia tidak. Nah, ini terjadilah sama kelenjar mamarinya kemudian aktif. Kemudian kegagalan kebuntingan atau matinya embrio. Jadi kelenjar mamarinya aktif, keluar air susu, laktogen tinggi, prolaktin tinggi, si kucing kelihatannya bertingkah laku dan mengeluarkan air susu. Terus kalau udah kayak gitu kita mesti bagaimana? Ada hormon yang namanya Parlodel, ya kalau kita bisa beli, ada sediaan namanya Parlodel, tetapi itu biasanya agak mual kalau kucingnya kita berikan itu. Jadi yang paling mudah adalah biasanya lakukan saja kompres pada area mami. Tetapi kalau itu tidak menolong, ya berarti harus disteril karena kucingnya berarti sangat sensitif. Ya, mudah-mudahan menjawab, Dok Putra. Yap. Kita lanjutkan dulu dok ya. Nanti kalau misalkan kurang silakan dokter Neneng bisa ditanyakan kembali ya. Yang kedua berikutnya dari dokter Yanuar Prakosa ini ingin menanyakan tentang penyakit yang menyebabkan gangguan reproduksi. Disebutkan kalau ada pemberian vaksin dan pemberian vaksin itu bisa menyebabkan gangguan reproduksi. Itu kira-kira kenapa dok dia bisa menyebabkan itu vaksin ini sendiri? Ya pada kucing bunting memang tidak dianjurkan untuk diberikan vaksinasi karena bagaimanapun juga vaksinasi itu adalah memasukkan virus meskipun virusnya dilemahkan. Dapat kita bayangkan pada indukan apalagi bunting muda, kemudian kita berikan misalnya FIV, imunodeficiency virus, vaksin misalnya. Imun sistemnya turun. Akibatnya apa? Akhirnya banyak penyakit yang bisa masuk, ya kan? Kita repot lagi dokter yang nanti suruh ngobatin, ya kan? Sehingga tidak dianjurkan untuk diberikan vaksin. Kadang-kadang vaksin itu menyatakan pada kebuntingan tua boleh diberikan. Saya sih tidak berani mencoba, karena kalau memang anaknya diharapkan, kalau ada apa-apa nanti kita disalahkan, ya kan? Jadi saya juga belum pernah mencoba memberikan vaksin pada induk kucing kebuntingan tua, meskipun ada beberapa vaksin yang mendeklar bahwa aman untuk kebuntingan tua. Tapi kalau pada kebuntingan muda tentu saja pasti itu akan mengganggu proses pembentukan dari fetusnya. Jadi saya juga tidak menganjurkan untuk vaksinasi pada saat bunting. Tetapi sebelum bunting, yes. Supaya anaknya juga terlindungi dari penyakit-penyakit virus. Apakah menjawab Dokter Putra dan Dokter Yanuar? Sepertinya menjawab. Nanti seperti biasa kalau misalkan ada yang kurang kita itu di belakang lagi ya. Yang berikutnya ini dari Dokter Anisiti Nurfitriani, Bu. Pertanyaannya, kapan sebaiknya kita memberikan asupan kalsium untuk induk bunting? Karena pernah dikatakan bahwa air susu itu dibentuk dari lemak induk. Apakah benar? Kemudian ini dari Dokter ini Widyastuti, ini masih nyambung tentang suplemen ya. Apakah kita perlu membelikan luteal support untuk mencegah terjadinya abortus pada saat kebuntingan? Begitu, Dok. Oke. Pemberian kalsium. Ya, kapan kalsium itu diperlukan? Tentunya yang paling sangat diperlukan adalah saat pembentukan skeleton. Kemudian saat pembentukan air susu. Ya. Jadi
pastinya tadi kita sudah diberikan tabel kapan akan ada dilihat skeleton. Ya berarti di situ kita sudah mulai boleh berikan lebih tinggi. Sebenarnya dari awal pun tidak apa-apa diberikan. Kalau dia sudah bunting, kita berikan kalsium boleh. Tetapi pada saat termnya itu pembentukan skeleton, itu tentunya dia membutuhkan lebih tinggi. Kenapa? Kalau tidak, dia akan mengambil dari mamanya punya kalsium. Baik itu dari tulang-tulang mamahnya, termasuk kalsium yang dipakai untuk menggerakkan jantung. Ya. Nah, kalau kekurangan, kita sering mengenal adanya demam susu misalnya, atau eklamsia. Jadi karena kan semuanya dipakai untuk pembentukan tulang dan susu bagi anak-anak si kucing. Sehingga memang pada saat bunting, terutama saat proses pembentukan kalsium dan akhir kebuntingan saat pembentukan air susu itu saat pembentukan skeleton dan saat pembentukan air susu itu perlu ditambahkan kalsium. Begitu juga saat menyusui itu tetap diberikan kalsium sampai dia weaning, sampai dia sapih. Nah, itu baru kita mulai turunkan. Tetapi kalau misalnya kita berikan makanan yang memang sudah untuk ibu menyusui dan ibu hamil, tentunya di dalamnya sudah ada kalsium. Jadi tidak perlu kita berikan tambahan. Kalaupun kita berikan tambahan, tidak usah setiap hari terlalu banyak. Karena di situ di dalam makanannya sudah ada. Kalau makanannya kita buat sendiri, misalnya ikan dengan nasi, nah itu mau nggak mau kita harus berikan sejak awal kebuntingan. Semua tergantung pakan yang kita berikan kepada si induk kucing. Ya, supaya nutrisinya kita tahu. Karena dia perlu taurin, perlu nutrisi imbalance untuk si induknya juga. Pada saat proses pembentukan tadi, termasuk juga asam folat, dia harus ada. Jadi kalau memang makanannya komersial ya untuk ibu hamil dan menyusui, saya kira itu sudah ada kalsiumnya. Mau ditambahkan silahkan, tidak usah setiap hari. Tapi kalau bukan pakai makanan yang untuk ibu hamil atau menyusui, gunakan makanan kitten. Kitten itu juga kalsiumnya tinggi. Jadi boleh pakai kitten. Untuk si induk ya. Untuk si induk selama hamil dan menyusui boleh pakai kitten. Nah kalau makanannya, dia nggak doyan, itu cat food, dia maunya cuma nasi dan ikan salmon misalnya. Ya kalau begitu ya kita harus tambahkan sediaan kalsium tentunya, karena kalau tidak dia akan mengambil dari ibunya. Osteoporosis pasti. Jadi tidak menutup kemungkinan induknya juga bisa mati karena kalsiumnya termasuk untuk yang menggerakkan jantung diambil, jadi bisa suddenly death ya. Kemudian untuk luteal support, saya agak bingung nih maksudnya luteal support ini apa nih? Apakah kita berikan hormon progesteron gitu untuk mensupport corpus luteum gitu maksudnya dokter ini? Untuk mencegah abortus sih, Dok. Ya, untuk mencegah abortus kan luteal ini kan maksudnya corpus luteum kan ya, berarti corpus luteum kan menghasilkan progesteron untuk kebuntingan. Apakah bisa kita berikan luteal support untuk mencegah kebuntingan? Bisa mencegah keguguran bisa, tetapi agak kesulitannya adalah kita harus mengukur dulu jumlah progesteron yang ada dalam darah si mamah kucing, ya. Kalau memang jumlahnya kurang, tadi kan sudah disebutkan berapa sih progesteronnya. Nah, kalau jumlahnya kurang dari situ, silahkan ditambahkan. Tetapi kalau jumlahnya sudah sesuai, rasanya tidak perlu ditambahkan lagi. Jadi kalau memang ini ya nggak apa-apa, boleh. Bukan berarti tidak boleh atau tidak harus, ya. Tidak harus, ya. Tidak boleh, tidak. Boleh, tetapi harus dicek dulu berapa di dalam kandungan darah dari si induk kucing. Karena kalau terlalu besar juga nanti nggak lahir kucingnya. Pada saat dia lahir, progesteronnya tinggi terus. Akhirnya nanti harus sesar. Ya, jadi harus diperhatikan kapan grafik yang minggu lalu diberikan, mungkin dokter ini bisa pelajari lagi kapan harus lutealnya segini nih ya, corpus luteum progesteronnya harus segini, ini segini, nanti dilihat.
Sehingga pemberiannya harus tepatnya di kapan. Kalau memang dosisnya turun dari darah si kucing, oh ya saya harus tambahkan sekian, itu sampai kapan. Sehingga jangan sampai udah waktunya lahir, nggak bisa lahir karena progesteronnya masih tinggi. Ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, kita lanjutkan dok. Ini ada pertanyaan bagus nih. Dari dokter Eni Mufidah, malam dokter sebelum kawin kan kucing ini harus divaksinasi terlebih dahulu. Untuk jarak vaksinasi itu yang optimal itu berapa lama dok sebelum dia dikawinkan? Halo, malam Dokter Eni. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, saya anjurkan untuk divaksin supaya anak-anaknya juga mendapatkan proteksi dari imun sistem. Dan kita tahu bahwa vaksinasi itu bekerja kira-kira membutuhkan waktu 1 minggu. Oleh karena itu, sebaiknya 2 minggu sebelum dikawinkan itu sudah divaksinasi. Sehingga dia titernya sudah cukup, dan dia sudah tidak stres lagi, sudah kembali nyaman, baru kita kawinkan. Jangan baru kita vaksin, terus kemudian kita kawinkan. Nanti malah yang ada adalah sakit karena dia udah stres, kemudian imun sistemnya sedang naik, pasti tubuhnya sedang tidak nyaman. Kita kawinkan pula ya. Jadi kira-kira paling telat adalah 2 minggu sebelum dikawinkan. Oke. Oke, selanjutnya ini dari Dok Davin Hartono. Pertanyaannya adalah, apakah implantasi fetus di korpus uteri termasuk ectopic pregnancy, dok? Dan kemudian penyebabnya dia bisa implantasi di korpus uteri itu apa aja, dok? Itu aja. Kan memang harus, ya jadi begini, dia kan kawin pada oviduct. Maksudnya pertemuan antara sperma dan telur itu di sepertiga dari tuba fallopi, sepertiga atas tuba fallopi. Kemudian turun masuk ke dalam uterus. Ya, biasanya dia berbaris pada kornua, ya, pada kornea. Saya kira kalau dia ada di korpus, sebenarnya masih nggak apa-apa sih, asal plasentanya tidak di bawah. Kalau plasenta previa agak mengganggu nanti pada saat dia lahir. Cuman memang jarang. Jadi ektopik biasanya kita katakan ektopik kalau dia terjadinya di luar dari uterus. Misalnya dia di usus misalnya atau di dinding perut. Nah, itu biasanya kita katakan kehamilan ektopik. Ya memang umumnya sih pada kornua uteri ya, mereka akan berbaris. Nah, tapi bisa juga kadang-kadang ada di korpus, tetapi tentunya tidak di pintu masuk, karena kalau di pintu masuk kan plasentanya nanti juga suka nutupin, jadi dia nggak akan bisa lahir karena plasenta previa. Begitu saya kira, Dok Davin. Oke, kita lanjutkan lagi doknya dari Dr. Afdal Maulana. Ini pertanyaannya, jika induk kucing tidak mampu menghasilkan air susu atau kolostrum dalam 24 jam pertama, atau misalkan anak kucing ini nggak sempat mendapatkan kolostrum gitu dok, apakah ada produk yang bisa digunakan untuk mengganti agar anak kucing ini mendapatkan maternal derived antibody yang optimal gitu dok? Itu aja dok. Ya, sekarang ini saya sebenarnya nggak fanatik merek ya, tapi memang sekarang ini banyak beredar sekali, banyak lah ya beredar kolostrum yang mereka mengklaim bahwa itu kolostrum susu ya. Silakan dipakai nggak apa-apa, cuman yang tadi harus diperhatikan adalah laktosanya tinggi atau tidak. Karena yang paling penting bagi anak kucing, susu mamah kucing itu laktosanya rendah. Sedang kalau kolostrum ini dibuat dari kolostrum sapi, itu laktosanya kadang-kadang tinggi. Jadi harus kita cari yang low laktosa. Tetapi kalau misalnya kolostrumnya dibuat dari kolostrum anjing, kolostrum kucing, ya enggak jadi soal. Itu biasanya cocok lah sama anaknya. Boleh dapat dari luar, enggak jadi masalah. Saya sendiri tidak pernah belum pernah saya mengecek misalnya kadar kolostrum kalau dipakai
dikasih dari kolostrum luar dan kolostrum si kucing. Bedanya apa? Saya belum pernah melakukan penelitian, jadi saya percaya saja bahwa setiap produk itu pasti tentunya mereka melakukan penelitian sebelumnya. Jadi tentunya itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si anak kucing. Kalau produknya itu adalah mengklaim dia kolostrumnya kucing, ya. Tetapi kalau dia menggunakan kolostrum sapi, sekali lagi tolong perhatikan laktosanya seperti apa, ya. Oke. Dokter Binol, ini waktu masih cukup? Gimana? Kalau masih kita lanjutkan? Oke, lanjutkan dulu aja dok ya. Berikutnya ini pertanyaan dari Dok Vita Rosalina, dok. Pertanyaannya ini, kira-kira jarak berapa hari semenjak kawin kita dapat memeriksa kebuntingan ini paling cepat, dok? Dan dengan kalau bisa disertakan dengan metodenya, metode untuk pemeriksaan tiap apa yang tercepat itu apa, dok? Itu aja. Tadi sebenarnya sudah ada di diagnosis kebuntingan ya. Jadi kalau kita, ya tentunya yang paling enak itu USG. USG kan kita bisa langsung lihat kalau matanya sudah terbiasa, itu kita bisa lihat kantung kebuntingan ya, gestational sac itu hari ke-7. Ya, kemudian kalau kita bisa lihat lagi pada hari ke-14 itu plasentanya ada pada dinding uterus sudah terlihat. Jadi yang paling enak sebenarnya kalau kita buta pun ya, maksudnya dalam artian saya nggak begitu pintar USG misalnya. Terus bagaimana saya tahu? Itu biasanya minggu ketiga. Hari ke-21 itu dokter-dokter sudah bisa melihat gestational sac dengan fetus di dalamnya. Itu meskipun fetusnya masih kecil. Nah, kalau 14 hari itu baru lihatnya plasenta. Jadi kadang-kadang suka masih ragu betul atau tidak. Nah, tetapi yang enak itu sebenarnya kalau kucing itu kan tipis ya, nggak seperti anjing ya, lemaknya tuh tebel. Kalau kita pegang itu terasa ada ondulasi, kemudian seperti konsistensinya seperti balon, kita sudah mulai curiga nih. Sudah mulai curiga, meskipun dia kebuntingannya baru 14 hari. Nanti kalau kita pakai USG itu ingat, patokannya adalah vesika urin. Kalau dokter bisa menemukan vesika urin, kemudian geser probe-nya ke atas, dan menemukan lagi ada seperti vesika urin di situ, itu kemungkinan adalah kantong kebuntingan. Tetapi belum kelihatan nih fetusnya. Karena kalau mata kita belum biasa nggak bisa lihat plasenta, karena kecil kan. Nah nanti dokter bisa bilang ke pemiliknya, kembali ya seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Sehingga dokter bisa melihat pergerakan fetusnya sudah ada, atau kepala fetusnya sudah mulai terlihat. Jadi kan udah lebih bagus. Tetapi ya itu tadi, ya paling gampang 21 hari. Pasti dokter sudah bisa melihat ada embrionya. Ya. Detak jantung sudah mulai ada. Kalau USG dokter itu canggih, dokter sudah bisa hitung detaknya ada berapa si bayi kucing. Itu sudah bisa lihat. Tapi kalau nggak punya USG, bukan berarti kita menyerah, nggak. Tetapi ya latihlah jari-jarinya untuk bisa merasakan bedanya. Oh ini gedenya kantung kencing, oh ini gedenya uterus. Ya, jadi nanti juga kita bisa tahu. Oh bunting, yang penting kan bunting atau tidak? Bunting. Cuman kapan? Nah tanya lagi nanti kalau kita nggak punya USG, ngaung-ngaungnya kapan? Hitung kembali, kira-kiranya begitu. Ya, jadi memang paling mudah adalah dengan USG. Terus kalau misalnya nggak tahu nih pemiliknya, saya nggak tahu dok, kapan kawinnya, saya juga nggak dengar nih lagi di luar kota kapan ngaung-ngaungnya. Ya, hitung dengan USG. Kalau belum bisa dihitung, nanti kembali 2 minggu lagi cari. Kadang-kadang nanti di USG-nya tulisan too small, nggak bisa ngitung dia. Ya udah kembali 2 minggu lagi, baru kita hitung. Dia muncul. Kalau nggak muncul, hitung aja di head diameternya atau gestational sac-nya, baru kita masukkan ke dalam rumus. Itu kira-kira dokter mungkin bisa menjawab, dokter Vita ya. Oke. Berikutnya ini dari dokter Natalia.
tadi kan udah dibahas tentang golongan darah, Dok ya. Ini pertanyaannya, bagaimana cara menyelamatkan kitten golongan darah A yang tanpa sengaja lahir dari indukan golongan darah B? Kemudian cara-cara hand rearing-nya, cara memberi susunya, apakah ada perbedaan, dan apakah pernah ada kasus kita bisa menyelamatkan gitu, Dok? Itu, Dok. Ya, tentu seperti tadi sudah saya katakan, kalau ternyata, oh iya nih, dari anak sekian, kok pada pucat ini. Nah, berarti kemungkinannya adalah salah satunya adalah itu. Nah, pisahkan dari induknya, kita harus susuin sendiri. Bagaimana cara nyusuinnya? Yang paling bagus adalah tubing. Dokter bisa membeli namanya nasogastric tube. Nasogastric tube bisa dipakai nomor 3,5 atau nomor 5. Itu dimasukkan bisa lewat hidung atau lewat esophagus. Jadi masuk dari arah sebelah kanan, akan langsung masuk. Ukur dulu ya, nasogastric itu bentuknya tubing seperti selang kecil ya, seperti selang kecil gitu ya. Nah, kita ukur dulu kira-kira antara lambung ke mulutnya tuh berapa, kasih tanda ya. Atau ke hidungnya berapa kalau kita mau masukkan lewat hidung. Kemudian kita cubing, masukkan lewat hidung. Jangan takut salah. Karena kalau dia masuk ke paru-paru dia akan batuk-batuk. Nah, kalau sudah masuk nih kira-kira masuk ke lambung, dokter ambil spuit, sedot. Kalau dia keluarnya cairan lambung atau susu yang bekas mamahnya, nah itu berarti sudah benar masuk ke lambung. Nah, itu caranya. Jadi dokter bisa masukkan. Besok lagi juga begitu. Kalau ketarik, oh iya berarti ini masuknya lambung. Kalau masuk ke dalam paru-paru dia akan batuk. Jadi itu yang paling gampang dengan tubing, supaya tentunya dokter harus berkorban karena 2 jam sekali dokter harus menyusui. Banyaknya berapa? Nah, mungkin nanti dokter Binol bisa bikin sesi lagi ya, entah dengan siapa, bagaimana kita menerapkan namanya Apgar scoring test. Apgar scoring test adalah skor kita kepada bayi-bayi yang baru lahir. Berapa berat badannya, bagaimana heart rate-nya, bagaimana respiratory rate-nya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dari Apgar ini kita tentukan bagaimana kondisi kesehatan dari si bayi kucing tadi. Nah, kemudian yaitu tubingnya seperti apa. Jadi dokter bisa beli namanya nasogastric tube, nomor 3,5 atau nomor 5. Nah, pakai itu untuk memberi makan. Jadi di spet masukin gitu kan, dari sini nanti tempel di sini, terus dari sini dikasih makan pakai spoit ya. Berapa cc harus diberikan. 2 jam sekali, dan kemudian begitu bertambah umurnya, tentunya waktunya berkurang dan pemberian pakannya akan lebih meningkat. Berapa banyaknya? Nah, nanti dokter Binol sudah merencanakan untuk membuat lagi sesi berikutnya dengan yang lebih berkompeten tentunya tentang bayi-bayi kitten maupun anjing. Kemudian apalagi tadi ya yang ditanyakan ya, Dokter Putra? Tadi cuma ada yang terlewat nggak? Itunya aja, Dok, bagaimana cara merawatnya aja. Terus chance survival-nya dia berapa gitu, Dok? Kalau kita telaten, kemudian suhu, kan dia kan dikeloni mamahnya. Tapi gimana caranya supaya jangan nyusu ke mamahnya? Berarti kan puting susu mamahnya bisa plesterin. Terus kemudian dikompres susu mamahnya supaya nggak keluar lagi, karena kan tidak disusukan kepada anaknya. Nah, itu dikeloni sama mamahnya, kita nggak perlu tambahkan lampu. Tetapi kalau dia kita pisahkan total dari induknya, tentunya ada environment yang harus diperhatikan oleh dokter, baik itu cahaya maupun kehangatan bagi si anak kucing tadi. Selain pakan ya, selain minum susunya tentunya itu penting. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan dimengerti Dokter Natalia. Terima kasih. Oke, berikutnya ini pertanyaan dari Dokter Granita, Dok. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kan umum nih dokter-dokter menyarankan bahwa kalau misalkan kucing sedang bunting sebaiknya jangan dimandikan. Itu korelasi antara mandi dengan bunting ini sendiri apa? Kemudian
kemungkinan untuk terjadinya ectopic pregnancy pada kucing ini seberapa besar gitu, Dok? Itu dua itu aja, Dok. Korelasi antara mandi dengan kebuntingan. Sebenarnya sih takutnya begini. Kalau kita mandikan, kemudian dia stres, kemudian dia sakit, flu misalnya, kita sendiri akan repot untuk memberikan obat bagi ibu hamil, bagi bukan bumil ya, cingmil ya. Jadi pada kucing hamil ya. Ya kan susah kan harus mencari obat flu yang cocok untuk cingmil tadi. Nah, itu sebenarnya. Tetapi kalau hanya grooming, saya kira nggak jadi masalah. Kalau cuma disisir, berikan parfum atau bedak, nggak jadi soal. Kalau misalnya dia terlalu jelek. Atau sekedar dilap, nggak jadi masalah. Tapi kalau dimandikan, ya takutnya dia stres, kemudian masuk flu atau apa, sakit yang lain, itu sebenarnya lebih ke arah pencegahan ya saya kira, Dok. Jadi tidak ada korelasi bahwa kalau dia mandikan dia akan keguguran, enggak juga. Yang menyebabkan keguguran bukan mandinya, tetapi stresnya. Nah, kemudian apa tadi satunya? Chance terjadinya ectopic. Yeah. Chance terjadinya ectopic pregnancy. Itu sangat kecil pada kucing ya. Karena kan kucing itu ovulasinya pada saat dia kopulasi. Jadi dia pasti akan segera ketemu, kemudian turun dan sudah pada tempatnya. Tetapi dia kalau misalnya terjadi sampai kehamilan ektopik di luar uterus, itu penyebabnya dua. Yang pertama, sel telurnya itu terlontar lewat keluar dari fimbriae, ya kan fimbriae kan nangkep nih. Tetapi dia nggak ketangkep nih, meleset. Nah, dia keluar. Kebetulan pada saat spermanya udah nyampe nih. Nah, sebelum dia lompat, ketemu nih sudah. Jadi dia kawin lari nih. Nah, akhirnya keluar. Nah, tapi kan dia tidak disupport oleh makanan. Nah, ini bisa terjadi ectopic pregnancy. Nah, ini yang sering terjadi perdarahan. Yang kedua, dia sudah bertemu di sepertiga atas dari oviduct, kemudian terjadi kerobekan, entah itu trauma misalnya, robeklah si uterus. Akibatnya nih zigotnya tadi terlempar keluar dari uteri. Nah, itu biasanya yang terjadi ectopic pregnancy pada kucing. Ada dua hal tersebut yang menyebabkan. Jadi cukup jarang ya. Ya bukan berarti tidak mungkin, tetapi jarang terjadi. Saya kira itu kalau kucingnya aman-aman tenteram. Kecuali kalau kucing jalanan, dia nyari makan terus ada yang nendang gitu ya. Ya kan manusia kadang-kadang begitu jahat. Akhirnya terjadi kerobekan uteri, terjadilah ectopic pregnancy. Ya, mudah-mudahan dimengerti Dokter Granita ya. Namanya cantik sekali. Oke. Oke, ya. Dokter Binol gimana? Masih ada waktu untuk pertanyaan lagi? Kayaknya Bu Dokter Dian besok masih banyak kerjaan. Gimana, Dok? Kita stop aja ya. Nanti yang mau tanya lebih lanjut bisa lewat email ya, Dok? Ya, mangga, silakan. Pertanyaan nanti kalau ada pertanyaan lanjutan silakan ditanyakan via email, bisa langsung ke Dok Dia atau via email ke Dokter B, nanti akan kita sampaikan. Dan mungkin kalau memang menarik kita bisa bagikan langsung ke teman-teman yang lain via email juga. Oke, baik, sesi diskusi untuk saat ini kita akhiri. Saya kembalikan kepada Dokter Binol. Dokter Binol dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Dokter Dermawan Saputra yang telah melihat sesi diskusi kita, dan berdasarkan dari rapat pengurus di panitia nih, kita sudah mendapatkan 3 pemenang dari 5 nih, Dok ya. Yang pertama Dokter Putri dari Gias, yang kedua Dokter Eni Mufida, dan yang ketiga Dokter Natalia, itu yang mendapatkan gimmick dari Alvedia. Nah, kita punya 2 pertanyaan lagi nih, cepet-cepetan ya di chat ya.
Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah Dokter Bino, kepanjangan sebutkan dari... dulu. Dokter Bino, sorry, sebutkan dulu apa sih bentuknya hadiah dari Alvedia itu. Jadi supaya dokter-dokter lebih semangat gitu. Dan kira-kira harganya berapa? Nah, kalau ini kayaknya harus dokter dia yang mengendorse sih. Monggo dok, silakan dok. Jadi rekan-rekan sekalian, hari ini kita mendapatkan hadiah dari sponsor. Ada yang komplain tadi barusan di layar saya, kok nggak dijawab? Mungkin Dokter Putra nanti sebutkan apa pertanyaannya sebelum saya lanjut. Hadiahnya adalah tes golongan darah. Jadi Anda sangat beruntung karena harganya cukup mahal. Ini around 500-600 ribu satunya. Dan dokter-dokter bisa praktekkan kepada klien atau kucing-kucing dokter-dokter sekalian. Begitu Dokter Bino, terima kasih juga untuk Alvedia yang sudah membantu kita malam ini. Ya, jadi blood type check test kit gitu ya istilahnya dok ya. Panjangan. Iya, betul. Oke, dan di sini juga ada Mas Riki Muharam selaku sponsornya dari Alvedia. Oke, pertanyaannya yang pertama adalah, sebutkan kepanjangan dari Alvedia. Ini kalau lihat tadi dari awal slide intronya kelihatan tuh singkatannya. Singkatannya Alvedia. Alvedia. Ayo dijawab di chat. Alvedia. Al-nya apa? P-nya apa? Dia-nya apa? Barusan dok dia ngasih contekannya tuh di kalau chat ada yang ya. nyimak ya. Aku kasih contekan sebentar tadi, bisik-bisik. Alice Veterinary Diagnostic. Yeay, ini betul nih. Siapa nih yang pertama? Oke, Dr. Davin Hartono nih ya. Benar nggak sih yang pertama? Iya benar dok, sama. Betul nggak Dok Putra? Iya, sama. Oke, Dr. Davin, selamat. Ya, selamat. Oke, terus satu lagi. Nah, satu lagi adalah siapakah, sebutkan nama perusahaan distributornya Alvedia. Ayo cepet-cepetan di chat. Siapakah perusahaan distributor Alvedia? Dr. Davin udah tadi sekali aja. Davin jangan maruk temennya. Ya, contekannya. Nah, terima kasih sudah. Davin. Oke. Dokter Dani Wangsit. Dokter Wangsit kurang cepat nih. Yang paling cepat dan benar itu Dr. Ani Siti Nurfitriani ya, Sistar Indonesia. Ya, setuju? Oke, ya benar. Benar ya? Dr. Ani Siti. Oke, baik. Nanti akan kami hubungi lebih lanjut ya untuk emailnya. Dan ini sudah langsung di komen nih dari pihak sponsornya. Mantap Dok Dia, Dok Bino, Dok Putra untuk pencerahan produk Alvedia-nya. Pokoknya Alvedia dari PT Sistar selalu support kemajuan dokter hewan Indonesia. Wow, terima kasih. Mas Riki. Terima kasih Dokter Riki. Iya, ini katanya mau sponsorin lagi nih buat acara ke depan. Mungkin tentang vaksin dan produk-produk pakan untuk pet animals juga nih ya. Jadi siap-siap nih para kolega semua. Baik, tadi yang satu kelewat mau dijawab dulu Dok ya. Ini sepertinya juga penanyanya non-vet ya. Jadi mungkin boleh kita appreciate spesial gitu ya. Oh iya, mohon maaf untuk yang untuk yang non-vet. Kadang-kadang banyak istilah yang mungkin kurang dimengerti. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan bukan dokter hewan, kalau memang ada yang tidak dimengerti, silahkan email saya. Saya akan coba terangkan dengan bahasa yang mungkin lebih mudah kita mengerti. Ya, silakan, dokter. Oke, ini ID-nya Dr. Insinyur Ratna Musa. Malam dok, saya Dr. Rizky mau tanya, apakah aman diberikan madu murni untuk kucing? Dan apakah ada efek samping kalau kita memberikan madu untuk kucing itu sendiri, dok? Ya, itu aja, dok. Madu itu gulanya adalah fruktosa. Tentunya aman buat kucing, tidak apa-apa. Asal jangan diberikan satu botol. Ya, tentunya harus diukur juga. Jadi kalau dokter mau berikan madu,
Misalnya dicampur kuning telur, cukup 1 sendok makan. Atau misalnya ibu mau berikan ditambahin air, ya tentunya kira-kira jangan sampai kalau orang Jawa bilang itu nyegrak itu apa ya? Terasa menyengat di tenggorokan gitu ya, cukup manis saja, boleh, nggak apa-apa, silakan. Jadi madu secara umum oke, karena madu itu cukup bagus. Kalau saya ditanya madunya harus madu murni apa tidak, madu asli apa tidak. Nah ini agak susah saya untuk mengeceknya. Dokter Bino juga mungkin belum tahu, pasti Dokter Putra yang tahu. Kalau madunya tuh dibawa pulang, Dokter Putra terus Dokter Popi marah, nah itu madunya asli. Asli. Ya, jadi apa aja nggak jadi masalah. Meskipun madunya campur gula sedikit, silakan aja. Yang penting jangan terlalu kental, sehingga itu akan membuat dia batuk. Dan ya itu jangan murni betul-betul madu langsung kita kasih. Jadi encerin sedikit dengan air. Atau boleh ditambahkan kuning telur. Ya. Oke, cukup sepertinya Dr. Binol ya untuk sesi tambahan tanya jawab tadi. Saya kembalikan pada Dr. Binol. Terima kasih Dok Dia atas diskusinya nih. Padat ilmu ya. Semoga bisa memacu kolega lainnya untuk makin join di bidang ini gitu. Oke, silakan Dr. Binol. Ya, terima kasih Dokter Putra. Kalau saya telah melihat sesi diskusi nih, yang awalnya cuma sejam, jadi 2 jam. Pengennya jadi 3 jam nih Dokter Dia. Oke, tapi karena besok masih beraktivitas kembali dan sebenarnya udah untuk kita berikan waktu Dokter Dia untuk closing statement sambil saya tampilkan quotes-nya Dokter Dia sebentar ya. Ya, kalau minggu lalu kita sudah berusaha untuk berbagi bejana pengetahuan, bahwa pengetahuan kita akan ditambahkan kalau kita mau membaginya kepada yang lain, sehingga ada tempat bagi Tuhan untuk menambahkan lagi pengetahuan kita. Kalau kali ini saya mau bilang bahwa sukses itu dimulai saat kita mau menerima diri kita sendiri apa adanya. Ya. Sukses begin at the moment you decide to be yourself. Ya, percaya diri itu penting untuk memulai segala sesuatu. Sukses selalu untuk semuanya. Salam sehat. Dan sukses juga untuk Dr. B dengan podcast-nya, Dr. Putra. Semuanya terima kasih untuk kesempatannya. Semoga bermanfaat. Dan juga untuk Dr. Riki, terima kasih selalu mendukung saya dimanapun saya memberikan ilmu. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Dr. Hewan Dia Pawitri yang telah memberikan waktunya ya selama 2 chapter Dr. B Podcast ini menjadi punggawa atau pionir pengisi materi dari edisi-edisi awal Dr. B The Pet Show. Kira-kira ke depan masih mau tampil lagi nggak dia? Tergantung ya. Tergantung. Wah, ini harus rayuan tempelan. Harus keluar rayuan Pulau Kelapa. Oke, mungkin sama 1 bulan ini boleh lah ya kita kasih semacam free, tapi mungkin ke depan bisa jadi kita akan apply. Tapi bisa juga kalau misalnya nih Dr. Riki ingin memberikan sponsorship ya, langsung boleh juga dengan Dr. Dia sebagai materi, karena Dr. Dia ini sangat menarik partisipan untuk mencari ilmunya gitu, apalagi bisa semakin mendengarkan Dr. B The Pet Show. Oke, Dr. Dia, terima kasih banyak kami ucapkan. Semoga sehat-sehat selalu untuk Dr. Dia dan dokter-dokter partisipan semuanya. Dan jangan lupa hasil podcast kita pada hari ini, malam hari ini akan kami tampilkan, akan kami upload di YouTube channel Dr. B The Pet Show. Jangan lupa like dan subscribe untuk kebersamaan kita semua ya. Jadi jangan cuma cari tulisannya nih ada kalau bisa, tapi kalau bisa tolong di like dan subscribe. Baik, saya Dr. Bino selaku host Dr. B The Pet Show dan Dr. Putra selaku co-host Dr. B The Pet Show mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf menjadi telat gitu ya. Sampai jumpa di
hari Minggu, ya hari Minggu kita akan punya podcast yang lain lagi. Akan saya tampilkan sebentar. Bersama Dr. Hewan Elvi Dwi Yuntasari tentang necrotic club surgery online leg crown Amazon. Ya, ini burung-burungan nih sekarang nih. Jadi jangan lupa dokter semua sudah bisa mendaftarkan diri di bit.ly Dr. B Show 5 ya, Show 5. Jangan lupa segera daftarkan dan kita ketemu lagi di hari Minggu. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Semoga semuanya sehat dan semoga corona ini segera berakhir ya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Kita bisa menagih kembali janjinya Dr. Diah untuk memberikan training tentang inseminasi pada kucing ya dok ya. Seru kayaknya. Oke, siap. Terima kasih banyak dan selamat malam. Sampai jumpa. Selamat beristirahat.